semuanya, selamat datang di video edukasi kita hari ini. Buat teman-teman yang mau bekerja di Korea Selatan atau cuma penasaran soal perbedaan budaya Indonesia dan Korea, video ini cocok banget buat kalian. Hari ini kita bakal bahas hal-hal yang paling sering bikin kaget waktu pertama kali kita bekerja atau tinggal di Korea. Mulai dari pola pikir kerja, kebiasaan sehari-hari, bahasa, sampai bahasa tubuh dan etiket. Kita bahas santai aja, tapi tetap lengkap dan gampang dipahamin. Yuk kita mulai sekarang. Di Korea, budaya kerja sangat kompetitif dan disiplin. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kalian tahu. Hierarki yang kuat. Budaya senioritas sangat dihormati. Karyawan baru biasanya berada di posisi lebih rendah dan atasan sangat dihormati. Kerja keras dan jam panjang. Waktu kerja yang lebih lama dengan standar kerja yang sangat tinggi. Kualitas dan kecepatan sangat dihargai. Tuntutan kesempurnaan. Pekerjaan harus sempurna dan sesuai standar yang ketat. Dan tidak ada toleransi untuk kesalahan. Komunikasi formal. Komunikasi lebih formal dan terstruktur dan mengungkapkan ketidaksetujuan secara langsung dianggap kurang sopan. Jadi, penting untuk siap dengan budaya yang sangat terstruktur, disiplin, dan menuntut kesempurnaan di Korea. Selanjutnya, kita masuk ke culture shock. Culture shock adalah kondisi ketika kita bingung, kaget, atau enggak nyaman karena ketemu dengan budaya baru yang berbeda banget dari kebiasaan kita. Dan buat pekerja migran di Korea, hal ini sangat wajar. Yang penting adalah kita tahu apa saja yang berbeda supaya kita bisa siap dan cepat beradaptasi. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu pola pikir kerja. Ini yang paling sering bikin shock. Di Korea, budaya hierarkinya sangat kuat. Karyawan baru biasanya diposisikan paling bawah. Sering dianggap belum tahu apa-apa dan kadang memang suka diremehkan. Lalu orang Korea terkenal dengan kerja keras dan standar kerja yang tinggi. Mereka cepat, fokus, dan hasil kerja harus sempurna. Target itu bagian dari keseharian. Dan berbeda dengan Indonesia. Di Korea, tempat kerja itu bukan tempat belajar. Perusahaan berharap karyawan baru langsung bisa bekerja. Adaptasi dilakukan sambil bekerja dan tidak ada jangka waktu. Selain pola pikir, kebiasaan kerjanya juga beda. Jam kerja di Korea cenderung panjang. Kadang terasa nggak wajar menurut standar kita. Selain itu, atasan bisa terlihat keras atau semena-mena. Itu bukan karena mereka nggak suka, tetapi karena sistem senioritas sangat kuat. Lingkungan kerjanya juga kurang bernuansa religius. Mereka memisahkan urusan kerja dan beribadah. Dalam beberapa situasi, diskusi atau obrolan kerja sering dilakukan sambil minum alkohol. Ini bagian dari budaya sosial mereka. Mereka juga terbiasa bergerak cepat, bahkan terkesan tergesa-gesa, dan itu dianggap normal. Bahasa juga salah satu tantangan paling besar. Banyak pekerja berangkat tanpa mempelajari bahasa perusahaan. Padahal itu beda dengan bahasa Korea sehari-hari. Kendala lainnya, vocabulary terbatas. Jadi mudah salah paham. Dialek Korea pun beragam. Kadang sangat beda satu sama lain. Belum lagi bahasannya yang kasar. Dalam bahasa Korea, beberapa kata terdengar keras, tapi sebenarnya normal dalam konteks kerja. Jadi penting buat punya dasar bahasa sebelum kita berangkat. Selanjutnya kita bahas etika dan etiket. Kedengarannya mirip, tapi dua hal ini berbeda. Etika itu tentang moral, apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini berlaku kapanpun, bahkan saat kita sendirian. Sedangkan etiket itu soal sopan santun, cara kita bersikap di depan orang lain, dan ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Indonesia dan Korea punya etika dan etiket yang berbeda. Jadi, kita perlu memahami cara mereka menghormati orang lain, cara berkomunikasi, dan cara bersikap. Ini bagian yang paling menarik dan sering bikin salah paham, yaitu bahasa tubuh.
Contohnya, kontak mata. Di Indonesia dan Korea, menatap orang tua terlalu lama dianggap menantang. Thumbs up. Di Indonesia artinya oke, sedangkan di Korea artinya nomor 1 atau yang terbaik. Cara menghitung. Orang Korea melipat jari dari ibu jari ke kelingking, sedangkan orang Indonesia membuka jari pakai 2 tangan. Gerakan tabu. Indonesia tabu menunjuk pakai jari tengah, sedangkan di Korea ada gerakan memakai jempol di antara telunjuk dan jari tengah yang bermakna seksual. Lingkaran jari atau simbol oke. Di Indonesia artinya beres, di Korea artinya uang. Melambaikan tangan. Di Indonesia artinya selamat jalan, di Korea itu artinya ayo mendekat. Cara salam. Indonesia pakai jabat tangan atau cium pipi, di Korea membungkuk dulu, lalu jabat tangan. Dan yang muda harus menunggu yang tua mengajak dulu. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa membuat salah paham kalau kita nggak tahu. Jadi, itu tadi perbedaan budaya Indonesia dan Korea yang penting banget untuk dipahami. Mulai dari pola pikir kerja, kebiasaan, bahasa, sampai bahasa tubuh dan etiket. Dengan tahu perbedaannya, kita bisa lebih siap, lebih cepat beradaptasi, dan bisa bekerja dengan lebih nyaman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian mau video lanjutan tentang tips adaptasi di Korea atau hal-hal lain seputar pekerjaan migran, tinggal komen di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong!